Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa iyalihi wa ulamaihi wa ahli baitil kiram. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun. Al-ayat. Sidang Jumat yang terhormat, marilah kita sama-sama pada kesempatan muhasabah mingguan setiap hari Jumat untuk selalu melakukan penilaian internal ke dalam diri kita soal kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam banyak keterangan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu seringnya adalah turun. Memang kalau habis mendengarkan tausiah, mendengarkan motivasi, iman kita relatif naik. Tapi kalau sudah dihadapkan pada berbagai macam persoalan, iman kita cenderung turun. Karena itu khatib selalu mengingatkan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang terhormat, ayat yang barusan dikutip oleh khatib, ayat yang sering juga dikutip oleh para khatib dan para dai. Ada 3 kata kunci di ayat tadi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi kata Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami, kata Allah, menyiapkan para penghuni neraka itu terdiri dari jin dan manusia. Kalau Allah berfirman dengan kata ganti kami, itu berarti di dalamnya ada peran manusia. Itu artinya bahwa memang manusia menyiapkan diri masuk neraka. Jadi bukan mutlak kehendak Allah, bukan mutlak dalam pengertian di bawah kewenangan Allah. Tapi kalau Allah berfirman atas nama kata ganti aku, berarti mutlak, kita tidak ikut campur. Misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku. Itu mutlak Allah. Yang menciptakan itu cuma Allah, kita enggak punya peranan. Tapi kalau di dalamnya kata ganti kami, walaqad zara'na, nah itu raji'un ila nahnu ilaina, kepada kami menyiapkan para penghuni neraka itu terdiri dari jin dan manusia. Itu berarti ada peran kita yang membuat kita atau yang membuat Allah memasukkan kita ke dalam neraka. Di jahannam katsiran minal jin. Kenapa? Karena mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami segala sesuatu yang ada di hadapannya. Walahum a'yunun, dan mereka punya mata, walakin la yubsiruna, tetapi tidak dipakai untuk melihat sesuatu yang hak untuk dilihat. Walahum a'yunun, dan mereka punya telinga, la yasma'una biha, tetapi telinga yang disiapkan oleh Allah itu tidak dipakai untuk mendengar sesuatu yang layak dan worth it, hak untuk didengar. Karena itu orang
yang memiliki 3 hal tapi tidak digunakan tadi itu, kata Al-Quran, mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adollu, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, orang-orang seperti tadi itulah yang termasuk di dalam orang-orang yang termasuk di dalam kelompok orang-orang yang lalai, ghafil, menyia-nyiakan waktu. Sidang Jumat yang terhormat, jadi ada 3 hal pokok dalam ayat tadi itu. Ada ayat menarik yang juga erat berkaitan dengan ini. Dulu ketika Rasulullah masih awal-awal syiar Islam di Makkah, datanglah segerombolan orang-orang Arab ke Rasulullah. Ada multi tafsir, kata Al-A'rab di situ ada mengartikan orang Baduy, tapi sebetulnya orang Arab itu sendiri. Qalatil A'rab amanna, mereka datang kepada Rasulullah, lalu orang-orang Arab itu bilang kepada Rasulullah, amanna, kami telah beriman ya Rasulullah. Tapi kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjawab, qul lam tu'minu, katakan ya Muhammad, orang-orang Arab yang ngaku telah beriman itu bohong, mereka belum beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamu, walakin qulu aslamna, tapi mereka baru mengatakan berislam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubihim. Ada soal hati. Qulbun tadi lahum qulubun di ayat yang pertama dikutip. Ini qulub. Lahum soal qalb, soal hati, soal heart gitu. Katakan ya Muhammad, orang-orang Arab yang mengaku telah beriman itu mereka belum beriman. Mereka baru berislam. Kenapa? Karena iman tempatnya di hati, dan mereka hatinya belum beriman kepada engkau. Mereka baru mengikuti tata cara praktek ibadah secara fisik, tapi itu sangat mungkin berpura-pura cuma di hadapan kamu doang, cuman ingin kelihatan sama orang lain. Sholat, puasa, zakat, haji, termasuk syahadat secara lisan, itu hanya untuk supaya dipandang orang bahwa saya orang muslim dan orang yang beriman. Maka kalau kita hanya melakukan tata cara syariat yang dirumuskan dalam rukun Islam yang 5 itu, kita baru berhak mengatakan sebagai orang Islam, karena sholat kita belum tentu datang dari hati kita, dan seterusnya, karena iman itu adanya di hati. Nah, karena itu sering orang sholat tapi tetap bernafsu ingin membunuh orang lain, karena hatinya gak ikut sholat. Banyak orang sholat tapi sering menipu orang lain. Banyak orang sholat tapi gak kritis terhadap nyinyir-nyinyir yang tidak ada data, tidak ada bukti, main sharing aja. Itu ciri orang yang kata Nabi mereka belum beriman, kata Allah. Jadi kalau kita, karena orang beriman itu hatinya dia telah mengkoneksikan kepada Allah, lalu dari koneksi kepada Allah itu kata Allah, hati-hati kamu kalau udah beriman kepadaku, jangan sembarang ikut-ikutan. Baca kalau ada tulisan, jangan ikut-ikutan kalau orang beriman itu, karena orang beriman itu akan dipertanggungjawabkan tadi, qalbnya, matanya, telinganya itu ulaika sesungguhnya semua itu adalah harus dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman itu salah satu ciri utamanya adalah kritis. Tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh kemudian orang lain ke sana, kita ke sana. Karena itu iman berkaitan dengan, kalau orang sekarang bilang, prinsip, nilai-nilai. Kalau sholat itu sebagai ciri bahwa kita orang Islam. Tetapi kenapa sejak dulu zaman Rasulullah, orang-orang sholat, orang-orang yang melakukan rukun Islam yang 5 tadi itu, banyak yang belum bisa meninggalkan perilaku-perilaku yang mungkar. Banyak yang juga belum bisa melakukan hal-hal yang ma'ruf. Karena apa?
karena dia baru bersifat syariah. Jadi yang disebut gerakan fisik yang terlihat itu namanya syariah. Syariah itu yang terlihat, fisik. Zikir keras-keras di masjid itu syariah. Tapi apakah dia zikir dan sholat itu semangat pada saat masuk TV dan pada saat di speaker? Ketika speaker mati, ketika masuk TV, dia nggak baca Quran, dia nggak zikir. Itu berarti baru Islam yang disebut oleh Rasulullah dalam surat tadi yang disebut tadi itu. Mereka belum beriman. Zikir itu dalam hati yang paling penting, tapi latihan supaya hatinya ikut berzikir. Lisan, memulainya dengan lisan. Lama-lama lisannya diam, hatinya berdenyut. Allah, Allah. Tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada speaker. Banyak orang tidak semangat zikir, baca Quran, apalagi bulan puasa yang insya Allah 1 bulan lebih ini kita akan memasukinya, Ramadan. Itu karena mereka berdasarkan ayat ini, walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Sidang Jumat yang terhormat. Jadi di dalam Al-Quran itu ketiganya tadi itu hati, penglihatan dan pendengaran itu menyatu dia. Penglihatan terlihat pada syariah yang kita lakukan. Sebaliknya ada orang yang hatinya sudah bersih, tapi dia tidak sholat, tidak menjalankan syariat Islam. Kita nggak pernah tahu bahwa orang itu hatinya imannya baik apa tidak, karena urusan iman ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita ada pada syariah tadi itu. Jadi karena itu kaitannya. Loh tadi misalnya orang yang melakukan yang syariahnya betul, tapi karena hatinya belum betul, dia bisa berbuat kemungkaran, kriminal dan sebagainya. Betul. Karena itu iman yang baik di mata kita terlihat pada perilaku syariahnya, sholat dan seterusnya. Lalu syariah secara sosialnya, dia berperilaku baik kepada sesama. Maka orang itu kita bilang kalau lihat dari sisi syariah, orang itu insya Allah imannya baik. Tapi nanti kita lihat ketika dia sendiri, karena sebagian besar orang melakukan perbuatan salah ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Disitulah iman berfungsi. Banyak orang lihat kiri kanan, ada yang kenal enggak? Emang kenapa? Karena dia mau berbuat salah. Ada orang enggak? Kenapa? Karena dia mau melakukan kemungkaran. Kalau tidak ada orang yang melihat, dia melakukan kemungkaran. Itu artinya dia walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Itu artinya iman belum masuk. Karena iman adanya di hati, ada tidak ada orang, diketahui tidak diketahui orang, dia akan berada pada rel-rel keimanan yang benar. Sidang Jumat yang terhormat, ini semua kata Al-Quran harus ada pada diri kita masing-masing. Kenapa Nabi di dalam setiap khutbah Jumat selalu memberikan satu ajakan, ibda binafsik. Ini semua mulai dari khatib sampai semua yang hadir di sini, semua pengertian tadi menjadi tidak ada gunanya walaupun kita menyampaikan ke orang lain kalau kita belum melakukannya. Kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar seseorang yang menyuruh, yang menyampaikan kebajikan, kebenaran kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.